Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Agenda terdekat yang dihadapi tim nasional Indonesia level senior saat ini adalah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua yang saat ini menyisakan dua pertandingan terakhir menghadapi Irak dan juga Filipina di Stadion SUGBK. Dua pertandingan tersebut sekaligus menjadi dua pertandingan terakhir tim nasional Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, plus menjadi pertandingan terpenting untuk menentukan langkah tim nasional Indonesia melaju ke putaran ketiga. Di mana jika kita melihat susunan klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim nasional Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin di belakang Irak dengan peluang lolos yang sangat besar untuk mendampingi Irak karena di peringkat 3 Vietnam hanya mengumpulkan 3 poin. Dari posisi tersebut artinya tim nasional Indonesia dari dua laga yang akan dihadapi menghadapi Filipina dan juga Irak hanya membutuhkan satu kali kemenangan saja untuk melangkah ke putaran ketiga nanti mendampingi Irak menjadi wakil dari grup F putaran kedua. Seandainya tim nasional Indonesia asuhan Sintayong benar-benar memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, maka tim Garuda harus siap-siap membagi fokus antara piala kontroversi Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga yang digelar bersamaan yaitu bulan September nanti. Dengan terbaginya fokus tim nasional Indonesia level senior, menurut pendapat Mimin, tim nasional level senior harus tetap fokus ke ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga guna mengintip peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dibandingkan berfokus kepada turnamen tarkam sepak bola level negara ASEAN yang levelnya lebih rendah dari uji coba berstandar FIFA karena tidak mendapatkan poin dan juga tidak masuk perhitungan kalender FIFA dan hanya menang gengsi saja. Menurut pendapat Mimin, dengan standar yang sangat jomplang antara Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, Indonesia harusnya tidak usah bingung dan bimbang untuk memilih fokus ke yang mana. Bila perlu, tim nasional Indonesia mengundurkan diri dari Piala AFF untuk fokus ke Piala Dunia Zona Asia kualifikasi putaran ketiga. Karena di putaran ketiga nanti lawan yang dihadapi tim nasional Indonesia bukan lawan sembarangan. Di putaran ketiga nanti tim nasional Indonesia akan bertemu dengan 17 negara lainnya yang merupakan juara dan runner-up grup di putaran kedua. Dan 18 tim tersebut akan terbagi menjadi 3 grup, di mana satu grup itu berisi 6 tim dan kemudian berakhir dengan juara dan runner-up yang akan mendapatkan tiket langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain juara dan juga runner-up grup, harapan lolos ke putaran final Piala Dunia masih terjaga untuk peringkat 3 dan 4 yang harus kembali bertanding ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Itulah sedikit gambaran perjalanan tim nasional Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Jika melihat potensi tersebut, bukan tidak mungkin tim nasional Indonesia menjadi salah satu wakil Asia yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika melihat susunan pemain tim nasional Indonesia saat ini.
Bagaimana menurut kalian football lovers? Apakah kalian setuju dengan pendapat Mimin? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.